warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Endra Apriliani dengan NIM 2101020023. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas untuk UAS mata kuliah pemrograman sistem jaringan yang diampu oleh Bapak Ibu Suharyadi Mkom. Di sini saya akan mendemokan atau tugas yang diberikan oleh Bapak yang pada pos 10.2 yang dimana terdapat lab deploying Ansible. Lab deploying Ansible atau dalam penjelasan ini Anda dapat menginstal Ansible pada workstation atau mengonfigurasikan sebagai control node. Kemudian dan mengonfigurasikan inventory untuk koneksi ke host yang dikelola, yaitu servera.lab.example.com dan server di lab.example.com. Kemudian pada selanjutnya kita di sini dapat perintah ini mempersiapkan lingkungan dan memastikan bahwa semua sumber yang diperlukan tersedia, yaitu dengan perintah lab start review cr1. Terus di sini saya akan mengcopy paste saja dan kita paste di terminalnya, tinggal di enter. Oke, kita nunggu sesaat. Ini sudah target sukses, ditunggu. Menunggu beberapa saat lagi. Setelah ada perintah sukses semua, maaf di sini agak relate karena jaringan. Oke, kemudian setelah terinstall navigator konten otomatis pada workstation sehingga dapat berfungsi sebagai control node, respons tutorial yang berbasis paket telah dikonfigurasi pada workstation. Kemudian kita lanjut ke 1.1. Yang pertama itu install navigator konten otomatis pada workstation sehingga dapat berfungsi sebagai control node, yaitu pada perintah sudo dns install ansible navigator. Kita copy dan kita paste pada terminalnya, kita enter. Nah, di sini kan udah muncul. Sekarang di sini kan ada password for student, yaitu passwordnya student. Ini tinggal kita ketik manual aja. Setelah itu kita enter. Nah, di sini akan dia ke install. Total download size-nya 2,5 MB, install size-nya 10 MB. Ini sudah, kita tekan Y, yaitu Y, kemudian di enter.
Nah, setelah komplit, sekarang kita lanjut ke 2. Di control node, buat file inventory, yaitu kita menggunakan cd review min cr1. Ctrl C, oke, kita enter. Nah, ini sudah masuk ke inventory dengan konten cr1. Dan yang pertama kan masih workstation, sekarang sudah masuk ke review cr1. Selanjutnya kita masuk ke create the inventory file with the following content. Itu di sini kita disuruh membuat file inventory yang dimana perintahnya itu pim spasi, kita copy, kita enter. Nah, sini kan disuruh dia data-datanya masih kosong. Nah, di sini kita menekan insert, kita copy di bagian sini untuk isi dari pim inventory yang kita buat. Kemudian kita simpan, kita menekan Shift+C. Untuk kita keluar, kita menggunakan *2, key, enter. Kemudian kita membuat file konfigurasi Ansible bernama, yaitu dengan menggunakan perintah pim ansible. Ini kita menggunakan perintah ini ansible.cfg, terus kita enter. Nah, di sini kan masih kosong juga seperti yang awal. Terus kita mengcopy di sini, kita masuk ke sini, kita di Ctrl C, Ctrl V. Kemudian setelah itu kita misalnya C.2 untuk keluar dari terminal ini, key, enter. Kemudian kita membuat setelah kita membuat pim ansible fg, kemudian kita masuk lagi ke pim, itu kita membuat perintah yang ansible min
navigator gator titik CML. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kan kosong tadi, jadinya kita copy perintah yang di sini isi dari konten, Ctrl C, Ctrl C, terus kita C, 2, enter. Setelah itu kita lanjut ke 4.2, itu menjalankan perintah podman login utility-lab-example.com. Itu dengan perintah pod login utility, kita copy, enter. Usernya di sini kan sudah ada, kita menggunakan admin, kita ketik manual admin, enter. Passwordnya red hat, enter. Login sukses. Kemudian kita menjalankan perintah Ansible Navigator, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kan sudah masuk ke ini. Ada something you can see from here, collection config.help, ini inventory, log, in. Kemudian di sini kan ada back up, back down, scroll, back, help. Ini kita misalnya kita titik untuk keluar dari terminal tadi. Setelah kita running tadi, kita membuat directory yang bernama user.yml dengan perintah pim spasi user.yml. Kemudian kita enter. Ini kan juga masih kosong kontennya. Ini kita masukkan, kita insert, kita copy, Ctrl C, Ctrl C. Setelah itu kita keluar dari terminal ini, wiki, enter. Setelah itu kita menjalankan atau kita run yang apa namanya, yang apply booking kita buat tadi dengan perintah
Ansible Navigator Run. Kita Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita lanjut lagi mengcopy min m user UML, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kita tunggu beberapa saat dia nge-run. Nah, kemudian di sini akan menampilkan sama kayak ini. Boleh recapnya server yang lab example-nya 2, chain-nya 1, conditional 0, server lab B-nya lab 2 juga, chain-nya 1. Nah, setelah itu kita masuk ke page.yml. Nah, kita masuk lagi ke vim pkg.yml, enter. Nah, di sini kan tadi sudah kita mengisi dari yang tab awal. Di sini kita menambahkan page-nya lagi. Karena di sini juga kita harus berhati-hati karena di sini bersifat sangat sensitif. Salah penempatan, spasi, dan sebagainya. Ini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita di sini saya akan merapikan sedikit. Maaf, di sini saya kurang mengcopy. Enter. Oke. Ini saya akan merapikan dikit. Yang partnya dia harus sejajar dengan host dan tag-nya harus rapi. Oke. Nah, di sini kan udah ada name install page-nya udah host dev for page http di MariaDB server. Tasnya name install directory page Ansible bulletin DNF name page tag. Kemudian kita simpan kita order di sini, seleksi, enter. Setelah itu kita menjalankan yang kita buat tadi, yang page.yml dengan perintah Ansible Navigator Run. Ctrl C, Ctrl V, enter. Selanjutnya kita mengcopy yang m.page.yml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah selesai. Play recapnya server A 2, copy-nya 2, chain-nya 1, server B juga sama 2, chain-nya 1. Kemudian kita menambahkan
pada spek yang kita buat tadi, yaitu di spek YML, kita menambahkan perintah untuk install Redis, yaitu kita dalam print pin spec.yml, enter. Nah, di sini kan tadi udah kita isi. Sekarang kita lanjutkan saja dengan menambahkan name install Redis Ansible Bluefin DNS. Insert, enter. Ini kita copy. Yang ini kan sudah ada perintah yang ditebalkan untuk menambahkan di spek YML. Kita copy, kita masukkan di playbook tadi, copy back. Ini kan agak sedikit sensitif, walaupun dia betul yang kita copy, terus jaraknya dia harus sama. Oke, udah rapi. Kita st.2 enter. Kemudian kita menjalankan lagi perintah Ansible Navigator Run, yaitu kita menjalankan package yang YML-nya tadi. Ctrl C, Ctrl C, enter. Kemudian kita copy lagi yang bawahnya, yang minus st.yml, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kita tunggu sesaat. Nah, hasil dari apply recapnya di sini akan muncul yang server A 2 dan C-nya 0, pun reachable-nya 1, pilot 0, skip-nya 1, recruit-nya 0, ignore-nya 1, sama seperti yang ke server B. Kemudian kita masuk ke kita run lagi yang verify user YML. Kita masuk ke Ansible Navigator Run. Kita Ctrl C, oke, enter. Kemudian kita lanjutkan mengcopy ini verify user YML. Ctrl V, enter. Nah, di sini kan ada error sama kayak yang di course-nya. Yang errornya terdapat di line 7, kolom 7. Kemudian kita akan masuk ke perintah pin tadi. Kita perintah ke pin. Kita copy aja di sini. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, di sini kan tadi yang udah kita buat
Di sini ada yang kurang dari katanya built-in. Di sini ada typo. Sebenarnya di sini kan Ansible built-in, tapi di sini built-in karena di apa namanya, di perintah ini dia sangat sensitif, tidak boleh ada salah dari kata satu ataupun baris. Jadi built-in user sudah, terus kita simpan, terus titik 2 wiki, enter. Terus kita run lagi atau menjalankan perintah verify user YML dengan perintah Ansible navigator run. Ctrl C, Ctrl V, enter. Selanjutnya kita mengcopy -s verify user YML check. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu sesaat. Di sini dia masih error. For in the indentation error in the verify user YML, itu dia ada error di verify user YML-nya. Kita masuk lagi kita cek lagi di tim. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, di sini kan udah tadi dia kan error di ininya. Sekarang dia error di bagian ini yang ada ditebakkan oleh Bapak di course-nya, yaitu penempatan when-nya. Dia harus sejajar dengan Ansible. Kita ke bawah dulu karena di sini dia sangat sensitif. Lebih spasinya juga kita cek. Nah, dia sudah sejajar dengan when. Sudah, selanjutnya kita simpan, kita keluar dari ini perintah titik 2 wiki, enter. Selanjutnya kita run lagi atau menjalankan perintah verify user YML. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita copy lagi yang ini, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu sebentar. Ansible, kemudian kita run lagi. Ansible run, Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut, kita menjalankan perintah. Kita mengecek kembali apa dia masih salah atau udah benar dengan perintah -s.verify-user.yml. Ctrl C, Ctrl C, enter. Tunggu sesaat, dia sedang menjalankan. Nah, di sini kan udah keluar hasil recapnya. Server A ada 4 ini 1, server B juga sama 4 sama 1. Kemudian kita sudah selesai kan, masuk ke ask the student user on the workstation making use select command.
kita upgrade review CR1 nya. Kita melihat hasil dari CR1, hasil reviewnya, apakah dia sukses apa tidak, atau apakah masih ada error. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, semua betul, semua komplit. Kemudian on the worksheet, making change to the student user home directory and use the lab command. Setelah komplit, kemudian kita masuk, kita udah selesai, kita akan menyimpan atau finish dari pengadaan 10.2. Kita Ctrl C, enter. Kita tunggu sebentar apakah dia sukses.